Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Homisya. Saya dari Prodi Kimia Angkatan 2021, Universitas Negeri Jakarta. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu yang dimana banyak diperbincangkan pada masyarakat-masyarakat. Nah, isu yang saya angkat ini berjudul apakah benar garam itu dapat membuat tekanan darah menjadi tinggi? Nah, selanjutnya di sini ada keadaan di lapangan yang dilansir dari lifestyle.kompas.com yang dimana isinya itu garam dapat menyebabkan tekanan darah tinggi yang dikatakan pada eh, lifestyle.kompas.com ini. Jadi kita akan membahas apakah benar garam itu akan menyebabkan tekanan darah tinggi ini. Selanjutnya, nah di sini ada fakta-faktanya. Ya, yang pertama itu di sini dijelaskan tekanan darah itu adalah tekanan yang diperlukan agar darah dapat mengalir di dalam pembuluh darah dan beredar mencapai semua jaringan tubuh manusia. Tekanan darah atau yang biasa disebut dengan hipertensi adalah kelainan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas nilai normal atau tekanan darah melebihi 140/90 mmHg. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan darah maksudnya peningkatan tekanan darah tinggi eh, yaitu di mana tekanan darah sistolik di atas batas normal yaitu lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg. Nah, tekanan darah itu dapat meningkat karena adanya peningkatan volume plasma atau cairan yang ada di dalam tubuh kita. Lalu di sini ada fungsi natrium atau biasa yang kita konsumsi sehari-hari itu uh, kandungan yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu ada di dalam garam atau garam dapur. Nah, di situ fungsinya untuk mengatur volume cairan, mengatur keseimbangan cairan, osmolaritas, dan mengatur tekanan darah. Nah, asupan natrium merupakan hal yang sangat penting pada mekanisme timbulnya peningkatan tekanan darah. Jika kita mengonsumsi garam yang berlebihan, itu akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Masuknya cairan ke dalam sel akan mengecilkan diameter pembuluh darah arteri, sehingga jantung harus memompa darah lebih kuat lagi yang berakibat meningkatnya tekanan darah menjadi tinggi. Lalu, fakta selanjutnya, itu kebanyakan asupan garam akan merusak keseimbangan natrium dan kalium sehingga menyulitkan ginjal bekerja dengan baik. Yang kemudian terjadi adalah retensi atau penumpukan cairan yang diikuti dengan naiknya tekanan darah. Lalu kebanyakan asupan garam juga menyebabkan tekanan yang melemahkan dinding arteri. Arteri yang sudah tertekan ini akan menebal dan jadi semakin sempit. Nah, sehingga tekanan darah jadi naik gitu. Pada akhirnya, arteri akan pecah atau tersumbat. Nah, natrium dapat menarik dan menahan air sehingga berperan dalam menjaga porsi cairan pada darah. Namun, jika kadar natrium itu terlalu tinggi, tubuh semakin banyak menahan air dan volume cairan di darah ikut meningkat. Nah, kondisi volume darah yang meningkat itu memicu tekanan darah menjadi tinggi. Gitu. Nah, selanjutnya
Nah, di sini ada anjuran penggunaan garam eh, dalam sehari. Nah, di sini ada kelompok umurnya dari yang bayi dari umur 0 sampai 9 tahun. Di sini yang 0 sampai 5 eh iya benar. Dari sini ada yang 0 sampai 5 bulan itu baik dalam sehari itu mengonsumsi natrium atau garam itu 120 dan seterusnya. Di sini juga ada laki-laki dari umur 10 tahun sampai 80 tahun lebih. Di sini juga ada perempuan dan ada ibu hamil dan menyusui. Di sini harus diperhatikan baik-baik dalam mengonsumsi garam agar tidak berlebihan dalam mengonsumsi garam. Selanjutnya, ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari sebelumnya yang sudah kita bahas, itu natrium dapat menimbulkan tekanan darah tinggi jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, terutama pada lansia yang lebih sensitif terhadap garam. Dan membatasi penggunaan garam agar natrium yang dikonsumsi tidak berlebihan. Nah, jika terlanjur menyukai makanan yang terlalu asin, itu bisa dicegah dampak negatifnya dengan minum air putih atau olahraga dan mengurangi konsumsi makanan instan dalam kemasan. Kan biasanya kalau di makanan instan dalam kemasan itu kan banyak mengandung natrium yang tinggi ya. Jadi itu harus dikurangi supaya tidak eh, berlebihan dalam mengonsumsi natrium yang akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi. Nah, eh, ketika mengonsumsi garam dalam jumlah yang berlebih, otomatis terjadi peningkatan kadar natrium dalam darah. Nah, peningkatan natrium ini akan menyebabkan kondisi hipertonis di mana air tidak mampu dikeluarkan oleh ginjal yang ada di dalam tubuh kita. Nah, hal ini jika terjadi berlarut-larut dapat menyebabkan peningkatan volume darah dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita itu mudah beradaptasi. Volume darah yang berlebih itu kan tentunya nggak nyaman ya. Terus oleh karena itu tubuh harus melakukan adaptasi untuk dapat menyesuaikan kondisi ini. Pada kasus ini, pembuluh darah arteri lah yang harus beradaptasi dengan menebalkan dirinya untuk dapat mengakomodir mengakomodir peningkatan volume darah agar tidak terjadi gangguan sirkulasi darah. Nah, penebalan arteri ini sayangnya itu memiliki efek samping yang dimana membuat lumen pembuluh darah menjadi sempit atau vasokonstriksi. Nah, kondisi vasokonstriksi ini memang tidak membuat akibat yang berarti. Namun lama-kelamaan adanya si vasokonstriksi ini dengan volume darah yang tinggi akan membuat terjadinya peningkatan darah menjadi tinggi gitu. Nah, lalu apakah kita boleh mengonsumsi garam? Tentu boleh dong ya, karena garam itu memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita seperti kayak melancarkan metabolisme, menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta menyehatkan fungsi pencernaan kita. Apalagi jika kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium, yang mana dapat mencegah penyakit tiroid yang tidak. Nah, yang tidak boleh itu apa jika mengonsumsi garam atau natrium yang berlebihan. Jadi itu adalah kesimpulan dan saran yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.